Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang ruang kolaborasi modul 1.1. Konteks sosiokultural daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik, perkenalkan di sini adalah fasilitator Bapak Ahmad Subarkah. Di sebelahnya ada pengajar praktik Ibu Yuni Muhayati. Dan kami anggota kelompok 1 dari BPKB Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Pertama ada Bapak Zakaria Firansyasya, Ibu Mariati, dan saya sendiri Ibu Sriati, kemudian Ibu Amrina Rosyada, dan Ibu Jumiarsih. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Jawabannya, sosiokultural didefinisikan sebagai gagasan-gagasan kebiasaan keterampilan seni dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Ini menurut Condon. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang pertama, pendidikan sebagai proses menuntun. 2. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, pengembangan karakter atau budi pekerti. Selanjutnya, dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sosial kultural di daerah kami diantaranya yaitu pertama, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan Maulid Nabi ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah dengan cara menyanjung Nabi, mengenang, memuliakan, dan mengikuti perilaku yang terpuji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tiap daerah Indonesia biasanya melangsungkan tradisi perayaan yang berbeda sesuai dengan budaya dari daerah tersebut. Seperti di daerah kami, perayaan Maulid Nabi dirayakan dengan kenduren. Berbagai makanan bongkoan dibarengi dengan dalil serta ceramah, zikir, dan juga santunan anak yatim. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pengajarannya, yaitu pendidikan karakter. Yang kedua adalah seni budaya cepetan. Ya, cepetan alas. Kesenian cepetan ini mengandung unsur mistis dan makna spiritual, sehingga ragam gerak tarinya tidak seluas seperti tari tradisional Jawa pada semestinya. Penamaan kesenian cepetan alas ini berasal dari gabungan kata cepet dan alas. Konon, cepet ialah salah satu makhluk halus pada cerita masyarakat Kebumen, terutama di Karanggayam ini, yang terdapat di daerah pedesaan. Sedangkan alas adalah artinya hutan atau alas. Jadi dulu alas itu akan digunakan sebagai rumah penduduk, kemudian terbitlah cepetan ini. Tari cepetan ini juga biasa digunakan ketika hari-hari tertentu ya, perayaan HUT RI, hajatan, atau kegiatan-kegiatan di sekolah, kita selalu menampilkan cepetan ini. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, karakter yang terbentuk dari perayaan Maulid Nabi yang pertama beriman dan bertakwa tadi ya, karena dengan merayakan Maulid Nabi, anak-anak itu bisa semakin bertakwa dan beriman. Kemudian yang kedua, kerjasama atau gotong royong. Dengan melaksanakan perayaan ini biasanya kan akan mempersiapkan acara tersebut. Mereka menyiapkan panggung, menyiapkan kursi-kursi, dekor, itu semuanya dengan gotong royong. Kemudian yang ketiga, peduli ya, peduli dengan teman-teman, peduli dengan rekan. Yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Ketika akan merayakan Maulid Nabi, anak-anak itu akan menampilkan sebuah pementasan. Mereka itu akan berkreasi dengan dengan inovatif imajinasinya masing-masing, berkreasi dengan kreativitas masing-masing. Kemudian karakter yang terbentuk dari kesenian budaya cepetan alas tadi, nilai pertama yaitu ketuhanan. Yang kedua, nilai keteladanan, kita bisa mengambil teladan dari sejarah dari cepetan tadi. Ketiga, nilai perjuangan, kita berjuang untuk bisa bermukim di alas tersebut tadi. Keempat, nilai keberanian. Anak-anak ini akan berani dengan mencontoh
Nilai yang terkandung dari CPT Nalas tadi, kerja keras, kerja sama, juga nilai percaya diri ketika tampil. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Dengan Maulid Nabi dan cepetan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, di mana dapat membentuk karakter anak untuk selalu bersyukur atas rahmat Allah. Kemudian gotong royong dapat membuat suatu pekerjaan atau permasalahan yang rumit akan terasa lebih ringan dan mudah dikerjakan jika dilaksanakan secara bersama-sama, saling bertukar pikiran dan ide untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan kegiatan ini, siswa saling berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja sama. Nah, dengan Maulid Nabi dan cepetan alas mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa untuk bergotong royong peduli terhadap lingkungan sekolah. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar yang dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini adalah notulensi ruang kolaborasi modul 1.1 refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dilaksanakan Senin tanggal 24 Juni 2024, tepatnya dimulai pukul 13.30. Pembagian waktunya ketika kelompok 1 berpresentasi, 15 menit untuk presentasi, 7 menit untuk tanya jawab, 8 menit untuk tanggapan. Kemudian isi acaranya pertama pembukaan, 2 presentasi, 3 tanya jawab, 4 adalah tanggapan. Tanggapan dari kelompok 2 ini beliau menyampaikan pembagian tugas kelompok 1 sudah sangat baik dengan penyaji seluruh kelompok bergantian Pak Zaka, Bu Husriati, Bu Amrina, dan juga Bu Mariati. Kemudian moderatornya Bu Jumiarsih, penanya dan penjawabnya ada Bu Husriati, Bu Amrina, dan Pak Zaka. Bu Mariati ini sebagai timekeeper dan juga notulen menulis semua isi dari kolaborasi ruang kolaborasi ini. Nah, pembukaan tadi dilakukan dengan sangat baik, penyaji juga menyampaikan dengan sangat baik dan jelas. Presentasi diawali dengan pembukaan oleh moderator dan juga operator Pak Saka, Bu Jumiarsih, dan Pak Jaka dilanjutkan penyampaian materi oleh Bu Sirati, Bu Amrina. Setelah itu dilaksanakan dengan runtun dan baik. Pertanyaan dari kelompok 2, Bu Sudarti ini bertanya, sejak kapan pendidikan karakter dilakukan? Kemudian jawabannya adalah pendidikan karakter ditanamkan sejak dini, mulai dari TK sampai dengan SD. Ini dijelaskan secara gamblang berada di ruang kolaborasi tadi, nggih. Kemudian yang kedua, Putri Utami, apa saja penerapan pendidikan karakter di sekolah? Penerapannya mulai dari pembiasaan-pembiasaan seperti kedisiplinan, ibadah, hafalan Asmaul Husna, sopan santun, 5SG, senyum salam sapa sopan santun, dan juga P5, profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu Rodatul Hikmah ini bertanya, apa jenis pendidikan karakter yang paling baik diterapkan di sekolah? Kami menjawab pendidikan karakter yang paling baik diterapkan di sekolah yaitu terutama tentang kejujuran. Ada tambahan juga dari kelompok 2, Ibu Tri Utami ini menyampaikan, selain pendidikan karakter, hal yang perlu ditambahkan dalam kelompok ini adalah kemandirian, ya. Dilengkapi oleh Putri Utami, dijelaskan secara gamblang. Yang kedua, Bu Sudarti ini menambahkan, perlu penekanan kejujuran dalam pendidikan karakter anak. Yang ketiga, Bu Hikmah ini menyampaikan, penerapan pendidikan karakter di sekolah, Ibu Hikmah ini sudah menerapkan yaitu profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kelompok 1 juga mendapatkan apresiasi dari Fasil terkait dengan budaya yang ada di daerah Karanggayam, yaitu tentang cepetan alas. Ini juga diulas kembali. Kelompok kami juga sudah bisa menanamkan pendidikan karakter di sekolah, sudah bisa menerapkan apa isi dari diskusi tersebut ini. Baik, penguatan dari Fasil antara budaya dan agama harus beriringan, berjalan beriringan tanpa mereka melepaskan akidah. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, kita sebagai pendidik jangan sampai mencampur adukan antara kebudayaan dan agama, serta kepercayaan yang kita ketahui pada anak didik kita. Supaya dengan melihat kebudayaan yang mereka pilih itu, jangan sampai bertentangan dengan kepercayaan mereka atau agama mereka. Jadi, kita harus pandai-pandai mengarahkan ya sebagai guru.
Nah, ini adalah foto bersama screenshot, setelah kegiatan kolaborasi tadi selesai, kami, Fasil, PP, dan juga beserta CGP itu foto bersama.